Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Daud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4, itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0, Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah inna hadza akhi lahu tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Ovain, Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita, terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja, 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah, ini keputusan final, sudah pulang. Barang setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang enggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini, ada 2 perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak, kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, tidak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Daud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menukili Quran. Terus kata Nabi Daud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi 2 saja supaya gak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis saya, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini.
Berarti ini ibunya beneran, ini anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sih. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. "Atuhibbuhu li ummik." Pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. "Atuhibbuhu li bintik." Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. "Atuhibbuhu li ammatik." Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, "Wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi." Jadi logikanya diset oleh Nabi. Dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah. Tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum. Ya, kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, "Saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak." "Ij'al idama ka'al ju'a." Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu.